wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Ibu Dwi harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik, di video kali ini Ibu Dwi akan membahas tentang anak-anak simak ya video penjelasan dari Ibu Dwi. Dalam video kali ini, anak-anak akan bisa mengidentifikasi perubahan tubuh manusia melalui pengamatan. Kemudian, anak-anak juga bisa mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Berikut adalah salah satu contoh perubahan tubuh manusia yang terjadi pada Franz Hofmeister dari usianya yang 0 bulan hingga 16 tahun. Anak-anak, amati ya, apa yang dapat dilihat dari perubahan pertumbuhan tubuh manusia berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahannya tinggi dan berat badan. Tahapan pertumbuhan manusia diawali dari bayi hingga lanjut usia atau lansia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi kamu belum dapat berjalan, lalu ketika balita kamu mulai berjalan, dan kini kamu sudah bisa berjalan juga berlari. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain adalah tahap bayi, balita di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sifat yang diwariskan dari orang tua, makanan, istirahat, olahraga, dan rekreasi. Kita akan bahas satu-satu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari orang tuanya. Sifat fisik anak adalah gabungan antara sifat fisik ayah dan ibunya. Sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya antara lain warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, bisa ika, keriting atau lurus, dan bentuk wajah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia kedua adalah makanan. Makanan merupakan sumber tenaga. Jika kamu tidak makan, kamu akan merasa lemas, bukan? Untuk dapat tumbuh dengan baik, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan fungsinya, keenam zat gizi tersebut dibagi ke 3 golongan, yaitu zat tenaga, yaitu karbohidrat dan lemak, zat pembangun, protein dan mineral, dan zat pengatur, vitamin, mineral, dan air. Pada makanan yang kita makan, biasanya diberi bahan tambahan makanan untuk menambah rasa atau aroma. Bahan tambahan makanan dibagi menjadi 2 macam, yaitu alami dan buatan. Bahan tambahan makanan alami berasal dari makhluk hidup.
Sedangkan bahan tambahan makanan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan makanan adalah bahan perwarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Bahan pewarna makanan. Pewarna makanan berguna untuk membuat makanan menjadi lebih menarik. Bahan pewarna makanan dibedakan menjadi dua macam, yaitu bahan pewarna alami dan buatan. Bahan pewarna alami diperoleh dari tumbuhan, misalnya warna kuning dari kunyit dan warna hijau dari daun suji. Pewarna buatan dibuat dari bahan kimia. Contoh pewarna buatan adalah warna biru dari Brilliant Blue. Bahan pemanis. Bahan pemanis berguna untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis dibedakan menjadi pemanis alami dan buatan. Bahan pemanis alami contohnya adalah madu, gula tebu, dan gula aren. Bahan pengawet makanan. Makanan diberi pengawet agar tahan lebih lama. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara, antara lain diberi garam, gula, asam, atau dikeringkan, dijemur, dan disimpan di dalam lemari es, atau diberi pengawet buatan. Bahan penguat rasa. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya bawang, pala, merica, cabai, dan ketumbar. Adapun penguat rasa buatan misalnya vicin dan asam cuka. Tambahan-tambahan makanan tersebut ada yang alami dan ada yang buatan. Namun, lebih baik kita gunakan yang alami saja ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ketiga adalah olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang keempat adalah istirahat. Tubuh melakukan aktivitas setiap hari. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Setelah bangun tidur, tubuh akan kembali segar. Lama tidur yang baik untuk anak seusiamu adalah 10 jam sehari. Setiap anak harus mempunyai waktu tidur yang cukup, yaitu 8 jam tidur malam dan 2 jam tidur siang. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan dengan penjelasan yang Ibu Dwi jelaskan tadi? Sip. Sekarang anak-anak kerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan untuk anak-anak ya. Kemudian kumpulkan hasil kerjanya di GCL. Sekian video penjelasan dari Ibu Dwi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.